Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat yang sebagian manusia tidak memandangnya nikmat. Merasa bahwa agama menjadi penghalang kenikmatan. Berpersepsi bahwa agama hanya membuat aturan-aturan yang membuatnya menderita. Padahal agama datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada makhluk-makhluk, bahkan kepada syaitan dan nafsunya, untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kelak di hari kiamat, orang-orang kafir, mereka siap menebus dirinya dengan seluruh isi bumi ini emas. Bayangin ya, seluruh isi bumi ini emas, dia gunakan sebagai alat tukar dirinya agar tidak diazab. Ma tuqbila minhum, gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita bersyukur yang muslim, dan bagaimana menjaga hidayah Islam itu agar tetap bersama kita sampai kita mati. Kita akan membahas tentang pembatal-pembatal keimanan. Karena ternyata seorang yang sudah Islam, seorang yang sudah beriman, boleh jadi dia keluar dari Islam dan keimanan tersebut. Sebagaimana kita lihat ada anak-anak yang kuliah, diterima dia di kuliah, bahkan dia punya KTA, KTP ya, kartu tanda pelajar, atau KTM, kartu tanda mahasiswa. Dia punya, dia udah bayar. Apakah berarti dia akan tetap menjadi mahasiswa? Walaupun dia tidak taat aturan, walaupun dia tidak masuk, walaupun dia tidak bayar lagi SPP. Boleh jadi setelah setahun dia di DO. Dia keluar. Begitu pula dengan yang masuk Islam. Boleh jadi engkau sudah keluar dari Islam. Walaupun engkau masih pegang KTP, agamamu Muslim. Walaupun tadi mahasiswa, punya dia KTM, kartu tanda mahasiswa, padahal dia sudah di DO. Karena pelanggaran yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Maka semoga Allah mematikan kita di atas agama Islam ini. Kita mau belajar tentang pembatal-pembatal keimanan. Nabi Ibrahim. Yang dia menghadapi langsung kaumnya. Bapaknya. Bahkan dia dibakar. Apa doanya beliau? Beliau mengatakan, wajunubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Beliau takut. Padahal beliau Khalilullah. Padahal beliau akan mendidik anak-anaknya di atas tauhid tentunya. Tapi ternyata ada yang dapat membuat orang keluar dari tauhid, keluar dari keimanan, keluar dari keislaman. Bahkan ada yang tidak sadar atau ada yang sadar. Namun dia nggak mau tahu. Maka di sini pentingnya kita belajar tentang pembatal-pembatal keimanan. Sehingga kita tahu, oh ternyata hal ini membuat aku keluar dari Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan
untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita akan bahas, dan harapannya yang tidak punya catatan mencatat, lalu dia bisa menjadikan catatan itu sebagai bahan untuk menyampaikannya kepada orang-orang dekat dia. Anak kita, keluarga kita. Karena sekali lagi, bukan berarti yang muslim, bukan berarti yang berangkat haji, bukan berarti yang sholat 5 waktu, kemudian ada jaminan buat dia tidak melakukan pembatal keislaman. Karena engkau masuk surga, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya dengan mengucapkan aku beriman, selesai engkau pasti masuk surga. Baik, kita lanjutkan jamaah pembahasan ini. Tafadhal, barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Pasal 4, pembatal iman. Yang dimaksud pembatal iman ialah hal yang dapat menghilangkannya. Di antara pembatal iman adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingkari rububiyah atau ketuhanan Allah atau salah satu dari kekhususannya, mengaku memilikinya atau mempercayai orang yang mengaku memilikinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Surat Al-Jasiyah ayat 24. Barakallahu fiik. Pembatal keimanan yang pertama adalah mengingkari rububiyatullah. Mengingkari bahwa Allah itu ada. Dan Allah yang menciptakan. Allah yang mengatur alam semesta ini. Atau dia mengingkari salah satu kekhususan yang hanya dimiliki Allah Azza wa Jalla. Allah itu yang menurunkan hujan. Lalu tahu-tahu ada orang yang mengatakan enggak, bukan Allah yang menurunkan hujan. Atau dia menisbatkan kekhususan milik Allah kepada yang lain. Maka ini batal keislamannya, walaupun KTP-nya muslim. Beberapa kali Ana berjumpa dengan kaum agnostik. Ada ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Jelas sudah selesai, dia bukan muslim. Tapi ada yang meragukan keberadaan Tuhan. Ada yang meragukan tentang kekuatan-kekuatan di balik kehidupan ini. Dia muslim, tapi dia ragu. Karena menurut dia tidak bisa dibuktikan dengan logika bahwa Tuhan itu ada. Ini disebutkan mereka adalah kaum yang selangkah lagi menjadi ateis. Bisa batal keislamanmu. Loh, memang dia gak beriman. Cuma tadi yang jadi masalah, kadang-kadang dia masih sholat ya. Dia masih beribadah, dia masih umroh, dia masih haji, bahkan dia mungkin pakai jilbab. Tapi hatinya itu meragukan. Bahkan ada yang meragukan Nabi Muhammad SAW ada. Allah sebutkan di sini tentang kelompok manusia yang mengatakan
Ya nggak ada. Allah itu tidak menghidupkan dan mematikan kita. Ya dunia ini memang kayak gini lah. Anak lahir, nanti anak menikah, anak punya anak, anak-anak akan mati juga. Yang membuat orang mati itu ya waktu aja. Ini orang-orang agnostis juga ada yang berpendapat seperti itu. Ingat, walaupun dia haji, walaupun dia umroh, walaupun dia mungkin secara kehidupan ya adab-adab Islam dia jaga, tapi secara keimanan udah batal. Maka semoga Allah menjaga kita dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan tontonan-tontonan yang ditonton sama anak kita, tayangan-tayangan yang mereka sebarkan, itu kadangkala mengandung propaganda agar mereka ragu dengan keberadaan Tuhan. Yang ada adalah superhero. Ya. Mereka bagaimana menafsirkan kekuatan ya yang ada, maka mereka membuat film-film di mana di situ ada yang dapat mengatur awan ya. Mengatur api, mengatur air mungkin. Seperti Ana pernah lihat film kartun ya. Apa Avatar ya? Avatar. Di mana seakan-akan dia bisa mengatur air, mengatur angin. Enggak loh jamaah. Itu semua Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah. Yang mengatur angin. Manusia hanya dapat memprediksi. Dan itu yang kita lihat. Bagaimana mereka yang melihat jalannya angin. Mereka hanya mengatakan angin ini insya Allah akan sampai di Jakarta tanggal sekian. Kalau dilihat dari kecepatannya. Badai. Yang menghancurkan beberapa negeri. Manusia hanya bisa ngitung kemungkinan-kemungkinannya. Tapi dapatkah manusia mengirimkan angin itu? Nggak ada. Itu Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai anak-anak kita tadi tumbuh mengingkari rububiyah. Atau menyandarkan beberapa kekhususan milik Allah kepada manusia. Dia meyakini, oh ternyata manusia ada yang punya kekuatan bisa menurunkan hujan ya. Bisa mengirimkan api. Itu Allah. Barakallahu fiik. Baik. Yang kedua. Yang kedua, tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Surah An-Nisa ayat 172 dan 173. Allahu Akbar. Nih orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ngaku yang muslim. Tapi nggak ada. Dia nggak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sombong. Congkak.
maka ini membuat keimanan dia runtuh. Lalu kau katanya hambanya Allah. Kenapa kau tidak beribadah kepada Allah? Maka di sini disebutkan orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Allah akan mengadab mereka. Apalagi ketika dia memalingkan ibadah itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di sini ada orang yang enggak mau beribadah. Engkau siapa? Engkau sekutunya Tuhan? Engkau termasuk pemilik alam semesta ini? Dan biasanya orang-orang kalau sudah dikasih sesuatu yang berlebih, dia jadi melampaui batasnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia melampaui batasnya kapan? Ketika dia melihat dirinya penuh dengan kecukupan. Selesai sudah. Maka yang mengaku muslim, engkau harus beribadah kepada Allah lah. Tapi kalau engkau mengingkari wujud Allah Azza wa Jalla, ya pantas engkau tidak beribadah. Tapi engkau mengakui Allah itu Rabbul Alamin, Allah pemilik alam semesta ini. Kemudian engkau gak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, menjadikan perantara-perantara dan pemberi syafaat serta beribadah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Surat Yunus ayat 18. Subhanallah jamaah. Ini yang terjadi dengan orang-orang yang mengaku beriman. Orang-orang musyrikin di Mekah itu ngakunya beriman. Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, kata mereka Allah. Mereka mengakui Allah ada, mereka mengakui bahwa Allah lah Rabb pencipta alam semesta ini. Dan mereka juga bukan tidak mau beribadah, mereka beribadah. Namun yang jadi masalah dalam peribadatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka membuat perantara-perantara. Makanya ketika orang-orang musyrikin ya beribadah, ingat mereka beribadah. Mereka beramal. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali sekedar untuk menjadi perantara yang mendekatkan kita. Ini termasuk membatalkan keimanan mereka. Jadi orang kafir, jadi orang musyrik. Walaupun kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawabannya Allah yang menciptakan. Kalau ditanyakan kepada penduduk Mekah itu, mereka mengatakan Allah. Dan terbukti orang-orang itu melaksanakan haji. Haji yang rukun Islam ini, itu sudah dikerjakan oleh penduduk Mekah, bahkan oleh bangsa Arab. Jemaah haji datang dari Yaman, datang dari Riyadh untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi mereka imannya batal. Mereka bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Mereka tawaf di sekitar Ka'bah, lalu mereka sa'i, mereka berangkat ke Arafah. Ini menunjukkan bahwa mereka beriman akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga beribadah. Buktinya mereka meninggalkan negerinya, mereka datang ke Mekah
Hanya saja yang terjadi, mereka menjadikan antara Allah dan diri mereka perantara. Yang mereka beribadah kepada mereka. Berdoa memohon kepada mereka. Maka yang seperti ini, keimanan mereka. Baik, ayat yang lainnya. Nah, tafadhal. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke dalam mulutnya. Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa atau ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Barakallahu fikum. Jamaah, siapa yang dapat mengabulkan doa kita? Allah. Siapa yang dapat memberikan manfaat kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan rizki kepada kita? Allah. Siapa yang dapat memberikan anak kepada kita? Allah. Lalu kenapa ada orang-orang yang menjadikan perantara antara dia sama Allah? Oh, gimana ya? Mereka kan orang-orang soleh. Iya, kalau bicara kita tawassul, kita boleh tawassul dengan doa orang soleh. Tapi bukan dengan orang yang sudah mati, bahkan kadang-kala berhala. Engkau mau minta, mintanya sama Allah. Bukan minta sama mereka. Mintanya sama Allah. Bukan minta kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan minta kepada Nabi Musa yang mereka sudah tidak bersama kita. Allah yang berhak mengabulkan doa. Makanya disebutkan di sini tentang syafaat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya mereka dapat memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya, Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? As'adun nas bi syafa'ati. Orang yang paling berbahagia yang dapat syafaatku pada hari kiamat. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Artinya engkau akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW kalau engkau muwahhid. Kalau engkau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau melakukan kesyirikan dengan siapapun, kesyirikan itu, maka kau tidak akan mendapatkan syafaat. Yang punya syafaat Allah, yang mengabulkan doa Allah Azza wa Jalla. Terus engkau mintanya sama siapa? Ya, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berdoa memohon kepada selain Allah. Apalagi mereka yang sudah mati. Mereka yang sudah dikubur. Kita diperintahkan ziarah kubur bukan untuk meminta kepada yang mati. Tapi untuk mendoakan yang mati. Untuk mendapatkan tambahan keimanan. Dengan melihat kuburan. Dengan melihat mereka yang telah pergi. Itu tujuan ziarah kubur. Bukan meminta kepada yang mati. Makanya orang yang mati ketika dia meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Walaupun dia orang soleh, maka kita akan mendoakan dia. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Kita akan mengatakan Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Kenapa? Ya itulah yang disyariatkan buat kita. Masya Allah, barakallahu fiik.
Baik. Jadi ketika engkau ingin berdoa, mintalah sama Allah. Memohonlah kepada Allah. Tawasul yang diperbolehkan, engkau tawasul dengan amal soleh, engkau tawasul dengan asma Allah al-husna, engkau tawasul dengan doa orang soleh yang hidup, yang dia mampu. Sehingga kita bisa telepon, doakan ya, ana lagi mau ujian umpamanya. Baik, yang keempat. Yang keempat, mengingkari satu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri serta yang ditetapkan Rasul untuknya. Juga orang yang memberikan satu sifat khusus milik Allah seperti ilmu Allah kepada makhluk. Serta menetapkan satu sifat yang dinafikan oleh Allah dan Rasul dari dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Dan nama-nama yang indah itu mengandung sifat milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang mukmin tidak boleh mengingkari sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ketika Allah menetapkan hal itu, ya kita tetapkan. Apalagi kalau dia memberikan sifat khusus milik Allah itu kepada makhluknya. Seperti sifat ilmu. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada orang yang mengaku, enggak, saya tahu dengan yang gaib. Saya tahu fulan masuk neraka atau masuk surga. Engkau tahu dari mana? Kata. Oh, dapat wahyu. Ada yang membisikkan dia. Ilmu itu milik Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat-sifat yang khusus milik Allah Jalla Jalaluh, maka kita harus tetapkan untuk Allah. Tapi ada sifat yang makhluk juga dikasih sama Allah. Seperti ilmu. Bukan ilmu yang gaib. Manusia mendengar. Allah mendengar. Tapi ada perbedaan antara pendengaran Allah dan pendengaran makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu Esa. Tiada sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang beriman kepada Allah, maka dia harus menetapkan apa yang milik Allah itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengingkari. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah al-asma al-husna. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat batasan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Barakallahu fiik. Nih ada orang-orang yang beriman. Tapi dia menyimpang dari kebenaran yang berkaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik dengan cara nama yang khusus bagi Allah diberikan kepada makhluk. Atau menafikan nama itu dari Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah menyebutkan walillahil asma'ul husna. Bagi Allah nama-nama yang indah. Berdoalah dengan nama itu. Ingat nama Allah Azza wa Jal. Ada yang muta'addin. Ada yang berdampak kepada yang lainnya. Ada yang nama itu hanya milik Allah. Artinya ya hanya untuk penyebutan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan Allah itu Ar-Rahman. Berarti Allah memiliki sifat rahmat. Dan Allah merahmati hambanya.
Ketika kita mengatakan Allah itu Al-Hayyu, Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup, maka Allah itu maha hidup di dirinya. Dan nama Allah adalah Al-Hayyu. Ada orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah. Dia berikan kepada makhluk, dia berikan kepada berhala-berhala. Na'udzubillah minasyirik billahi tabaraka wa ta'ala. Maka yang seperti ini, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Baik. Yang ketiga, ayat yang ketiga berkaitan dengan hal ini. Nah, Ustaz. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah kepadanya dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut diibadahi? Surat Maryam ayat 65. Barakallahu fiik. Maka kita perlu belajar ya tauhidul asma' was sifat. Setelah kita belajar tentang tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' was sifat, supaya kita tidak kemudian menafikan apa yang harus kita tetapkan bagi Allah dan tidak menetapkan apa yang seharusnya dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan, pemilik langit dan bumi dan yang ada di keduanya. Tugas kita apa? Beribadah kepada Allah dan bersabar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut diibadahi? Baik, yang keenam. Yang kelima. Nah. Yang kelima, mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jal berfirman, wa iyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir. Tsumma akhadhtul ladzina kafaru fakaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Telah datang rasul-rasul mereka kepada mereka dengan membawa mukjizat yang nyata, zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Surat Al-Fatir ayat 25 dan 26. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau ada muslim yang dia mengatakan la ilaha illallah, dia beriman, tapi dia mendustakan ajaran yang dibawa Nabi SAW. Boleh jadi dia dustakan semuanya, boleh jadi dia dustakan sebagiannya. Padahal Nabi mengajarkan hal itu. Boleh jadi dia mengatakan gak relevan. Kita akan bersambung dengan yang keenam ntar lagi. Maka dia keluar dari iman. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul-Rasul. Beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penutup semua Nabi. Kita sebelum tidur mengatakan, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Tahu-tahu ada orang yang mendustakan, gak terima. Menolak dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka sejatinya dia sedang membatalkan keimanan dia. Walaupun dia sekali lagi mengatakan, enggak saya beriman. Saya beriman. Kalau sama Quran saya beriman. Tapi sama sunnah Nabi SAW saya enggak. Engkau bersyahadat enggak bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla? Iya bersyahadat. Ya harus terima ajarannya. Bukan kemudian kau beriman kepada Allah lalu tidak menerima ajarannya dan beribadah dengan ajaran Nabi Musa umpamanya atau Nabi Isa. Engkau harus menerima. Karena ada orang-orang jamaah yang mereka berpendapat bahwa iya kami beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kami beriman
bahwa Nabi Muhammad utusan Allah tapi hanya buat bangsa Arab gitu loh. Untuk bangsa yang lainnya enggak. Untuk kita Islam yang ada di Nusantara enggak. Untuk yang ada di Amerika enggak. Kenapa? Karena ini untuk orang Arab aja. Maka dia belum beriman. Bahkan dia keluar dari keimanan. Dia yang membatalkan sendiri keimanan dia. Kalau dia mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla, maka engkau harus terima. Karena beliau mengatakan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Salah satu kekhususan beliau dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Baik, yang keenam. Yang keenam, meyakini ketidaksempurnaan petunjuk yang dibawa oleh Rasul, mengingkari hukum syar'i yang diturunkan kepada beliau, atau meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh manusia lebih bagus, lebih sempurna, dan lebih memenuhi hajat manusia. Atau meyakini bahwa hukum manusia sama dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Atau berhukum dengan hukum buatan manusia adalah boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 60. Baik, di sini jamaah. Maka kita kalau belajar iman, kita harus tahu dengan konsekuensi keimanan kita. Di sini disebutkan yang termasuk pembatal keimanan seseorang. Dia meyakini ketidaksempurnaan petunjuk yang dibawa oleh Rasul SAW. Enggak sempurna. Padahal beliau penutup para nabi. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Allah Azza wa Jalla mengatakan pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Ini Islam agama yang sempurna. Dengan segala ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau ada muslim mengatakan gak sempurna petunjuk Nabi SAW. Mengingkari hukum syar'i yang diturunkan kepada beliau. Dianggap hukum-hukumnya menyimpang. Gak sesuai. Atau meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh manusia lebih bagus. Hukum yang dibuat ditetapkan oleh manusia. Yang kita tahu manusia ini membuat hukum ya. Nanti dia ganti, dia revisi, nanti dia bikin lagi. Dan dia meyakini hukum dia lebih baik. Meyakini bahwasanya yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Lebih sempurna. Lebih memenuhi hajat manusia. Tadi relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Atau meyakini bahwa hukum manusia sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Manusia ini siapa aja? Kok dia menyandingkan diri sama Allah Azza wa Jalla? Atau berhukum dengan hukum buatan manusia adalah dia meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan hukum buatan manusia. Artinya dia mau pakai hukum Allah, mau pakai hukum manusia, boleh-boleh aja. Contohnya, ada orang yang meyakini bahwasanya pembagian warisan yang ada dalam Islam itu zalim. Nggak sesuai. Tidak adil. Tidak berpihak kepada yang memiliki hak. Nah, maka di sini penting juga kita mengenalkan orang-orang tentang Allah Azza wa Jalla. Bahwa hukum yang Allah turunkan itulah hukum yang terbaik, yang paling sempurna.
Yang manusia nggak boleh dia mencari hukum yang lainnya kecuali hukum Allah Azza wa Jalla. Sebagian wanita umpamanya, tatkala dia tahu sebagai seorang anak, kakak beradik, dia mendapat hak dan mendapatkan hak setengah dari hak hak saudara laki-lakinya. Lalu dia menentang, mengatakan aku nggak mau sama hukum ini. Nggak benar hukum ini. Aku mau berhukum dengan hukum yang lain. Engkau bisa keluar dari Islam. Tatkala engkau meyakini bahwasanya hukum yang dibuat manusia lebih bagus daripada hukum yang dibuat Allah. Atau engkau meyakini boleh kita bebas memilih. Nggak boleh gitu. Tapi kalau engkau tahu nggak boleh, namun karena nafsu ingin dapat harta, lain lagi ceritanya. Tapi kalau dia meyakini, ini berkaitan dengan keimanan yang dapat membuat dia keluar dari Islam. Bicara poligami, menentang hukum poligami. Dia mengatakan enggak. Poligami ini mengandung unsur kezaliman kepada wanita. Bahkan ada mungkin yang menuntut juga bagaimana wanita supaya bisa poligami juga. Kok enak banget laki-laki aja yang bisa nikah lebih dari satu. Perempuan mau nikah lebih dari satu juga. Dan dia beranggapan, ingat, meyakini ajaran ini nggak benar. Maka kau bisa kafir. Baik, ini disebutkan ya. Bagaimana kondisi orang-orang. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini berkaitan dengan orang yang mengaku muslim. Mengaku mukmin. Tahu-tahu dia ketika berhukum gak mau dengan hukum Allah, dia cari hukum selain hukum Allah. Pakai hukumnya taghut yang dibuat-buat oleh manusia. Dan dia beranggapan lagi itu lebih baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, semua hukum Allah itu adil. Dan berpihak kepada manusia. Tapi nafsu dan ambisi kepada harta membuat sebagian berpandangan hukum ini tidak benar. Wanita disuruh pakai jilbab. Lalu dia menentang. Enggak ada kewajiban jilbab. Itu kebiasaan orang Arab tuh. Engkau lihat tuh ayatnya. Baca, pelajari. Bukan kemudian kau menentang. Akhirnya berpandangan, enggak, yang penting sopan. Di setiap negara punya baju masing-masing. Sopan gimana? Kalau engkau berada di tempat yang orang-orang pakai baju mini, maka menurut mereka yang sopan yang baju mini. Kalau engkau berada di pantai, yang manusia di sana menggunakan pakaian renang, yang sopan yang pakai baju renang. Makanya kalau ada orang berenang, pakai celana umpamanya, pakai baju, disuruh mentas tuh, disuruh keluar dari kolam, ganti baju. Enggak boleh pakai baju ini. Enggak sopan nih. Subhanallah. Hukum Allah adalah yang terbaik dan itu yang harusnya kita ikuti. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka selisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Nih kita lihat nih. Bagaimana Allah menafikan keimanan. Dengan sumpah. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabb-Mu mereka pada hakikatnya tidak beriman. Walaupun sekali lagi dia ini muslim. Secara komunitas dia komunitas umat Islam.
hidup bersama umat Islam, sholat. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? La yu'minun. Mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai itu hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi ketika terjadi keributan, kemana seharusnya Muslim mengembalikannya? Kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Tapi Allah dan Rasulnya menjadi timbangan. Sehingga engkau kalau beriman ya mau gak mau engkau harus menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Adapun orang-orang yang tidak mau maka tidak beriman. Sampai Allah sebutkan kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan. Jadi bukan hanya berhukum tapi juga berkaitan dengan hati. Nerima. Engkau nerima enggak? Ada orang yang sudah berhukum tapi dia nggak nerima. Dia berpandangan, tuh seharusnya nggak kayak gini. Ini nggak benar nih. Padahal itu keputusan dari Allah dan Rasulnya. Baik, ayat terakhir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Barakallahu fikum. Di sini jamaah kita perlu berhati-hati. Engkau gak lama hidup di dunia. Dimanapun engkau berada, engkau hidup di bumi Allah Azza wa Jalla. Dan seharusnya yang engkau jalankan adalah hukum Allah Jalla Jalaluh. Kalau seorang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla karena keterpaksaan beda. Tapi kalau dia menginginkan hal itu. Bahkan dia beranggapan tuh hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Atau dia berpandangan gak apa-apa bebas aja mau pakai hukum mana saja dalam kehidupan ini. Ungkapan ini menunjukkan kalau dia ada masalah dengan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang yakin Allah itu maha adil. Yang yakin Allah itu maha bijak. Yang yakin Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Mungkinkah dia mengatakan itu? Enggak. Allah itu alimun, hakimun, khabirun, latif. Kemudian kita berpandangan bahwasanya hukum Allah enggak benar atau engkau mau memilih hukum terserah dirimu. Taib. Yang ketujuh. Yang ketujuh, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu untuk mengkafirkan mereka. Sebab keraguan seperti ini terkait dengan ayat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepada kami. Yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Surat Ibrahim ayat 9. Barakallahu fikum. Baik, di sini sebenarnya ada 3 hal yang mungkin perlu ditambahkan ya. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang musyrik. Yang kedua, ragu dengan kekafiran mereka. Yang ketiga, membenarkan ajaran mereka. Gimana jemaah? Dengan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Ragu dengan kekufuran mereka. Atau membenarkan ajaran mereka. Ini perkara yang mungkin
kita melihat ada kelompok yang menyeru ke sana. Bahkan kalimat kafir menjadi kalimat yang menakutkan. Jangan bicara kafir gitu. Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Orang-orang Nasoro kafir apa enggak? Kafir. Loh, engkau jangan mudah-mudahan mengkafirkan mereka. Kafir. Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari tiga. Trinitas. Kafir. Allah sebutkan itu. Lalu kita tidak mengkafirkan. Oh, umat Islam ini mereka tidak bisa jadi kompromi, mereka tidak toleransi. Kita toleransi dalam urusan kehidupan bermasyarakat. Dalam urusan keyakinan, kita punya keyakinan. Kita punya keimanan. Keimanan itu yang membuat umat Islam sampai hari ini mereka nggak bisa digoyah. Makanya mereka ingin, udahlah semua agama sama. Nggak sama. Nggak sama. Kalau semua agama sama ya satu berarti agama. Ini agamanya beda-beda. Keyakinannya berbeda-beda. Oh, semua mengajak kepada kebaikan. Kata siapa? Ada yang mengajak untuk menyembah batu. Itu kebaikan. Ada yang mengajak untuk memperbudak manusia, menghambakan diri kepada manusia juga. Itu kebaikan. Kalau engkau berpikir kebaikan itu hanya yang berkaitan dengan sosial kepada orang lain, ya berarti engkau nggak paham tentang bagaimana kehidupan ini. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Umat Islam, hablum minallahnya dengan tauhid, hablum minan nasnya dengan ihsan kepada manusia. Makanya barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, loh jelas Allah mengatakan mereka kafir. Lalu ada yang mengatakan boleh jadi nanti di surga kita akan ketemu dengan orang-orang yang dianggap baik di muka bumi ini. Ada di surga juga. Padahal dia kafir. Allah mengharamkan surga buat orang kafir. Dan kita mengatakan mereka kafir. Laung mereka ngakunya kafir. Kok kemudian ada umat Islam yang berusaha untuk memasukkan dia ke dalam Islam? Enggak. Mereka enggak mau dikatakan muslim. Subhanallah jemaah. Ya. Dan Allah di surat Bayyinah juga mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin, dan dari kalangan orang musyrik fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam. Yang kedua, ragu akan kekufuran mereka. Mereka kafir apa enggak ya? Engkau kok ragu? Allah mengatakan kafir lalu engkau ragu. Sedangkan iman ini adalah keyakinan yang menancap dalam hati, bukan keraguan. Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja Nasara, kirim surat kepada Heraklius di Romawi, kirim surat kepada Muqawqis yang ada di Mesir, kirim surat kepada Najasyi yang ada di Habasyah. Mereka semua diajak masuk Islam. Aslim taslim. Bukan dibiarkan lalu dikatakan enggak. Agama kalian benar juga. Enggak cuma. Kita meyakini itu loh. Maka kita tidak boleh meragukan kekufuran orang-orang musyrikin. Atau dia membenarkan sebagian ajaran orang-orang musyrikin. Dengan mengatakan ya tentang akidah kekufuran mereka. Ini benar ini. Ini sahih ini. Ini enggak apa-apa ini. Ajaran-ajaran kekufuran mereka. Lalu kita benarkan. Maka ingat 3 hal ini termasuk yang membatalkan keislaman seseorang.
Yang pertama, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Yang kedua, ragu dengan kekufuran mereka. Yang ketiga, membenarkan ajaran-ajaran kekufuran mereka. Apalagi kalau sampai beribadah dengan ibadah mereka. Ingat, toleransi itu dalam bab muamalah. Tetangga kita toleransi. Kita tidak mengganggu mereka selama mereka tidak mengganggu kita. Itu toleransi. Kita punya rezeki berbagi sama mereka. Mereka susah kita bantu. Mereka sakit kita tolong. Itu toleransi. Tapi kalau bicara tentang keyakinan orang-orang musyrikin ini, ahlul kitab dan yang lain yang kita katakan enggak. Aku meyakini agamamu kufur. Dan tidak benar. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam enggak bakal diterima. Itu keyakinan kita. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun tadi dia mungkin orang baik ini itu. Tapi engkau tidak mentauhidkan Allah. Dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka keluar dari Islam. Baik. Yang kedelapan. Yang kedelapan, memperolok-olok Allah, Al-Quran, agama, pahala, dan siksa, serta yang lainnya. Atau memperolok-olok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu nabi, baik itu hanya bercanda maupun sungguhan. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sebelum beriman. Karena kamu kafir sesudah beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Ya jemaah. Ingat, agama ini bukan bahan candaan. Bukan bahan untuk ngelawak. Jangan. Kita lihat ya bagaimana Allah menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir padahal sebelumnya beriman. Gara-gara mereka memperolok-olok. Dijadikan bahan candaan sama mereka. Berkaitan dengan agama Allah, Al-Quran, tentang pahala yang Allah berikan, tentang siksa yang Allah akan berikan, dijadikan bahan candaan buat mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia mengatakan di tahun ke-9 Hijriah. Ketika Nabi SAW perang Tabuk. Ya. Di salah satu majelis, biasalah jumlah orang-orang yang ikut perang ini 30.000. Di salah satu majelis itu terjadi obrolan di antara mereka. Apa kata mereka? Ma ra'aitu mithla qurra'in. Aku gak pernah ngeliat ya. Seperti orang-orang yang hafal Quran di antara kita tuh. Yang paling suka makan, paling suka berdusta, paling pengecut daripada mereka. Gak ada. Lihat nih jemaah. Ini dia memperolok-olok sahabat-sahabat yang ahli ibadah. Ketika dia ngomong kayak gitu, salah satu yang di majelis ada yang membela. Dan ini pentingnya, ketika di satu majelis terjadi ghibah, terjadi hal-hal yang tidak diridhoin Allah Azza wa Jalla, engkau harus pindah atau engkau mengingkari kemungkaran. Dia mengatakan, kadzabta walakinnaka munafiq. Engkau bohong. Gak benar. Tapi engkau orang munafik. Aku akan menyampaikan kepada Nabi SAW.
Akhirnya sampailah kepada Nabi SAW informasi itu dan turunlah firman Allah yang tadi kita baca. Yang di surat At-Taubah ya. Ayat 65, 66. Allah mengatakan, wala in sa'altahum. Kalau engkau tanya sama mereka. Kenapa kau mengatakan seperti itu? Kenapa kok ngomongmu tidak sesuai ya? Mereka akan mengatakan, enggak, kami cuma ya bersenda gurau aja. Kami main-main, enggak serius kami mengatakan itu. Apa kata Allah? La ta'tadiru. Kalian enggak usah minta maaf. Kok bisanya kalian menjadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya sebagai bahan candaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir. Siapa yang mengatakan itu? Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya mereka beriman. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu bisa batal. Gara-gara perbuatan seseorang. Mereka mengatakan bergurau. Allah mengatakan kalian telah kafir. Kata Abdullah ibn Umar yang meriwayatkan hadis ini. Aku melihat dia pegangan dengan pelana ontanya Nabi SAW. Dia berjalan terus ikut sama Nabi sedangkan kakinya terkena batu. Sambil mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah. Kita cuma gurau, kita cuma bermain-main. Dan Nabi mengatakan kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah dengan ayat Allah, ya dengan hukum Allah, dengan Rasulnya, kalian itu jadikan bahan candaan buat kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka ingat, memperolok-olok agama atau pahala yang Allah sediakan, hukuman yang Allah sediakan, itu termasuk sifat orang-orang munafik. Dan itu dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan orang yang kenal sama Allah gak akan melakukan. Ada banyak bahan candaan. Jangan agama kau jadikan bahan candaan. Memang jamaah, kalau kita lihat di agama lain, banyak yang gak peduli sama agamanya. Mau dibikin bahan candaan, mau dihina, itu mereka diam. Tapi umat Islam enggak. Kenapa? Karena umat Islam punya keyakinan. Sedangkan mereka sama agama sendiri nggak yakin. Dan itu yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam yang tidak suka dengan umat Islam. Bagaimana membuat umat Islam ragu dengan keislamannya, ragu dengan agamanya. Bahkan tadi boleh jadi membenarkan ajaran yang lainnya. Yang akhirnya dia keluar dari Islam. Barakallahu fiik. Tapi dilanjutkan. Nomor 9. Menolong orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin." Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Barakallahu fikum ya. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, nih orang gabung sama orang musyrik. Ketika terjadi peperangan antara umat Islam dan orang-orang musyrik, nih orang ada di barisan tentara siapa? Sama orang-orang kafir. Padahal dia muslim. Mungkin dia masih sholat. Dia baca Quran. Dia zikir pagi petang. Subhanallah jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Maka hendaklah kita melihat kita akan berada di mana nanti. Tapi kalau engkau sampai menolong orang-orang kafir, membantu mereka dalam mengalahkan umat Islam, maka sejatinya engkau termasuk dari mereka. Tab yang ke-10. Yang ke-10, meyakini bahwa manusia boleh keluar dari petunjuk Nabi Muhammad SAW dan tidak wajib mengikuti beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai menjadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Allahu Akbar jamaah. Ada orang yang berhenti sholat, ada orang yang berhenti puasa, ada orang yang mungkin dia sudah melakukan hal-hal yang haram ya. Dia mungkin berzina ini dan itu dengan anggapan enggak. Makomku udah beda, aku bisa keluar dari agama ajaran Islam ini. Sebagaimana Khadir bisa keluar dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Khadir ketika merusak kapalnya orang, bahkan dia membunuh seseorang. Aku bisa. Dia yakin seperti itu. Dia meyakini dia dapat keluar. Bahwa meyakini manusia boleh keluar dari ajaran Islam. Tapi tetap Islam. Gimana sih? Engkau keluar dari ajaran Islam. Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin makommu sudah berbeda. Maka engkau sudah bukan Islam lagi. Kalau ada orang tidak menjalankan ajaran Islam, lain. Dia nggak sholat, ya karena dia malas. Dia nggak puasa, karena dia ngikutin nafsunya. Tapi dia tidak meyakini bahwa orang bisa keluar. Enggak, kita wajib itu. Tapi kalau ada orang sudah tadi akhirnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka dia berarti sudah bukan muslim lagi. Baik, yang ke-11. Yang ke-11 berpaling dari Allah, tidak mau mempelajari azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. As-Sajdah ayat 22. Subhanallah jemaah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara macam-macam kekufuran ada yang namanya kufrul i'rad. Kekufuran yaitu berpaling dari agama. Dia muslim ya. Disebutkan oleh beliau ini, fa'ayyurida bisam'ihi wa qalbihi 'anil rasul la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu. Di mana dia berpaling dari Rasul SAW dengan telinga dan dengan hatinya. Dia tidak mempercayai dan dia juga tidak mendustakan. Dia tidak mencintai, dia juga tidak memusuhi dan dia udah nggak peduli sama agama. Termasuk kekufuran. Bagaimana engkau kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian engkau berpaling. Lah mau belajar, lah enggak, aku enggak percaya dan aku tidak mendustakan, udah. Ya akhirnya jadi orang yang tidak beragama gitu. Padahal dia mengakunya masih muslim. Dia berpaling dari agama Allah SWT. Tadi kita sampaikan adanya orang-orang yang memiliki keyakinan agnoktis ya. Yang dia mungkin secara KTP, secara keluarga ini muslim. Tapi dia berpaling dari agama Allah. Maka hendaklah engkau kembali kepada Allah. Kalau engkau muslim. Tapi kalau enggak, tadi engkau bisa terkena salah satu pembatal keimananmu. Taib, tafadhal terakhir dibaca. Inilah di antara pembatal-pembatal iman yang paling nampak. Di samping masih banyak lagi pembatal-pembatal lain yang secara global dikembalikan kepada pembatal yang disebutkan di atas. Di antaranya ialah sihir, menolak seluruh ajaran Al-Quran atau sebagiannya, meragukan kemukjizatan Al-Quran, meremehkan Al-Quran atau satu bagian darinya, menghalalkan sesuatu yang disepakati keharamannya seperti zina dan minum khamar atau mencela agama Islam. Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik ya. Di sini disebutkan beberapa pembatal atau disebutkan secara global ya. Seperti sihir ya.
menolak seluruh ajaran Al-Quran atau sebagiannya, meragukan kemukjizatan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, atau satu bagian darinya dari ayat-ayat Al-Quran gak sesuai dengan umpamanya surat An-Nisa atau surat Al-Ma'idah, menghalalkan yang diharamkan atau mencela agama Islam, itu termasuk kekufuran. Maka sekali lagi seorang yang muslim itu penting mempelajari hal-hal yang membatalkan. Karena jangan sampai ternyata dia sudah melakukan salah satu darinya. Sehingga dia keluar dari Islam. Dan harus masuk lagi ke Islam dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Nah, Ustadz, insya Allah ada yang akan bertanya langsung sepertinya Ustadz dari jamaah yang Tafadhal. hadir di Zoom. Silahkan Bu Aminah, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Ustadz. Mohon dibuka mic-nya. Atau Umu Salwas, silahkan. Bismillah, Ustadz, saya izin bertanya. Naam, tafadhal, barakallahu fiik. Saya terlahir dari keluarga yang nasabnya kurang bagus. Orang tua saya berpisah sejak saya umur 1 tahun. Dan saya baru bertemu dengan ayah saya 2 tahun yang lalu. Tepat di usia saya 20 tahun. Saya mengenal sunnah baru 3 tahun. Dan saya selalu memikirkan nasab saya yang kurang bagus. Jika nanti saya menikah, sang calon tidak menerima saya karena nasab saya. Dan juga saya takut wali saya bukan orang tua saya. Karena orang tua saya tidak pernah sekolah. Dan juga saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena saya sudah tidak dinafkahi lagi. Terutama dari ayah saya. Ketika saya menghubungi ayah saya tidak bisa. Kontak saya di blok. Lalu berdoa sama Allah. Semoga Allah memberikan hati kedua orang tua hamba untuk melaksanakan sholat. Dan saya juga ingin bersama kedua keluarga saya, orang tua saya di surga nanti. Saya tidak mau orang tua saya disiksa. Saya juga pernah menegur ibu saya untuk sholat. Tapi jawabannya malah menyudutkan saya. Seolah-olah saya paling ngerti sendiri. Terkadang hati saya masih sakit, terbayang-bayang masa lalu yang sangat menyakitkan. Saya harus bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak dapat memilih bapaknya. Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah keluarga yang bapaknya adalah tokoh orang-orang musyrikin. Bahkan pembuat berhala. Gak bisa beliau milih. Tapi bukan berarti kemudian dia menyerah dengan keadaan. Ada perintah Allah Azza wa Jal agar kita berusaha untuk lebih baik. Allah mengeluarkan yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Masya Allah, tadi Anti sebutkan bagaimana Allah memberikan hidayah kepada Anti. Di tengah-tengah ayah dan bunda yang tidak sholat. Anti sholat.
anti mengenal sunnah. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak perlu menyesali kelahiran kita. Kalau tadi dengan nasab yang tidak baik. Seorang itu jadi mulia bukan dengan nasabnya. Seorang itu jadi terhormat bukan dengan keturunannya. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga engkau harus berusaha untuk menjadi yang bertakwa dan selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kebaikan buat dirimu. Kalau kemudian tadi mereka berpisah, ayah bundamu, ya, engkau juga tidak bisa mengkondisikan hal itu. Tugasmu adalah bagaimana berbuat baik kepada ayah dan bunda. Ketika ayah tidak memberikan nafkah, maka jangan bergantung kepada ayah. Allah adalah Tuhanmu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Yang seharusnya membuatmu semangat dan alhamdulillah anti sampai umur sekarang, anti hidup. Dan anti punya rizki. Anti punya rizki bukan karena anti bekerja, tapi karena Allah yang memberikan rizki kepada anti. Bagaimana ketika nanti anti menikah? Ya, semoga ketika didatangkan ayahmu, dia mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kembali sholat insya Allah. Karena boleh jadi tadi mereka jauh dari sentuhan-sentuhan agama. Dan kau katakan ketika kau memberikan nasihat kepada ibu malah mencelamu. Sampai urusan sholat jamaah. Urusan yang semua orang sepakat itu rukun Islam. Maka bersabarlah engkau. Hadapi semua ini dengan hati yang lapang. Selalu yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan katakan bahwasanya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya di atas kemampuan dia. Enggak, engkau mampu menghadapi hal itu. Dan dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Di sini tempat berjuang. Boleh jadi engkau susah sekarang. Tapi ada kenikmatan, kenyamanan yang menanti. Tapi harus dengan perjuangan dan pengorbanan. Perbanyak juga baca hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billah. Dan doakan hidayah buat kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Lanjut pertanyaan yang masuk melalui WA Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Beberapa tahun lalu saya menjaga mertua yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Mertua qadarullah beda keyakinan dengan kami. Kami maksudnya saya dan suami. Waktu itu keluarga mendoakan mertua bersama dengan doa agama lain, bukan Islam. Entah apa itu, waktu itu saya tiba-tiba terdorong untuk ikut berdoa. Tapi ketika saya mendengar apa yang sedang didoakan, saya mengucapkan dengan suara yang saya dengar sendiri, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Dan kemudian saya juga meminta maaf kepada Allah. Waktu itu jujur hati saya mengatakan bahwa Tuhan mereka itu tidak ada. Kemudian esok paginya saya sangat gelisah, saya ketakutan, saya takut Islam saya batal. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz, apakah saya harus bersyahadat lagi? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kita tadi baca ya. Firman Allah Azza wa Jal. Di halaman 195 ya. Di surat Ar-Ra'd ayat 14 Allah mengatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Maka kalau itu sudah terjadi, kalau engkau mengaminkan permintaan mereka kepada Tuhan-Tuhan buatan, Tuhan-Tuhan yang bikinan mereka, bukan Allah Azza wa Jal, maka kita bisa terjebak dalam kekufuran. Karena kita tidak mengingkari, bahkan kita ikut mengaminkan. Tapi kalau tadi setelah itu engkau sadar, engkau minta maaf sama Allah, kemudian engkau bersyahadat, insya Allah urusannya selesai. Urusannya selesai, perbanyak istighfar.
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kejadian tadi ya, bagaimana tatkala seorang dekat dengan orang-orang kafir, maka itu akan mempengaruhi kondisi dia. Bahkan boleh jadi dia akan membenarkan ajaran mereka, apalagi bisa ikut dengan ibadah mereka, padahal mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah tadi sudah disebutkan engkau sudah bersyahadat, engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Islam mau menjadi Islam yang lebih baik lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat video Ustadz mengenai pernikahan anak di luar nikah, dan jika sudah terlanjur menikah karena ketidaktahuan maka nikah ulang lagi di KUA. Ini sepertinya untuk akhwat ya Ustadz, ketika dia tidak hasil dari pernikahan zina ya Ustadz. Nah, ini apakah sebentar Ustadz, karena ada Ustadz yang lain juga bilang boleh dengan Ustadz yang paham hal tersebut guna menutupi aibnya, itu tidak apa-apa. Tapi bagaimanakah yang benar Ustadz, apakah saya harus menikah ulang di KUA atau bagaimana Ustadz, bagaimana dengan wali juga Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. siap, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pernikahan yang bukan walinya yang menikahkan, maka pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu batal. Lalu bagaimana solusinya? Bicara anak zina, maka di beberapa KUA itu ada persyaratan tambahan ketika seorang mengajukan berkas-berkas ya. Untuk anak pertama itu diminta akte lahir dan surat nikah orang tuanya. Untuk memastikan apakah memang orang tuanya itu adalah wali dari anak ini. Kalau ternyata tidak sama, bukan tidak sama, umpamanya dia ini orang tuanya nikah bulan Januari, atau kita bicarakan bulan Rabiul Awal. Anaknya ini aktenya bulan Syawal. Padahal Rabiul Awal ya, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. 7 bulan cuma. Kok bisa anak ini lahir 7 bulan? Oh ternyata lahirnya prematur, selesai. Memang bisa lahir seperti itu. Atau kurang dari itu. Untuk memastikan memang gimana? Oh orang tuanya mengatakan enggak, kita sudah nikah siri dulu, baru disahkan. Ada laporan seperti itu. Untuk memastikan apakah dia memang pantas jadi walinya atau tidak. Kalau ternyata bukan walinya, kemudian dia yang menikahkan, enggak sah nikahnya. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya udah sekarang menikah ulang. Siapa walinya? Walinya adalah hakim, bukan ustadz. Walinya adalah hakim. Karena Nabi SAW mengatakan, was-sultan waliyu man la waliya lahu. Sultan, pemerintah itu adalah wali buat yang tidak ada walinya. Maka di sini pemerintah sudah mewakilkan kepada KUA ya, kepada pengadilan agama, kepada KUA. Jadi yang menikahkan harus dari pihak mereka. Yang mereka adalah ganti dari sultan. Apakah boleh dengan ustadz? Ya, boleh dengan ustadz ketika dia hidup di negara yang tidak ada pemerintahan Islam. Yang tidak ada perwakilan umat Islam di sana. Seperti contohnya orang yang hidup di Australia. Maka siapa yang akan menikahkan? Walinya siapa? Sedangkan sultannya adalah non-muslim. Maka dia boleh berangkat ke lembaga-lembaga Islam yang ada di sana, Islamic Center yang ada di sana. Maka ketuanya atau ada bagian khusus yang ngurusin itu, dia yang menikahkan. Terus gimana kalau nggak ada Islamic Center ini dan itu? Dia hidup di negara yang memang nggak ada hal itu. Nanti boleh jadi ustadz yang menjadi walinya. Tapi kalau kayak di Indonesia, enggak. Bukan ustadz yang dapat menjadi sultannya, penguasanya enggak. Yang ada adalah KUA. Jadi berangkat ke KUA, KUA lah yang menikahkan, nantinya disampaikan kepada mereka seperti ini. Dan alhamdulillah mereka sudah paham tentang masalah itu. Anak yang lahir di luar nikah,
Kemudian juga ada aturan bahkan di beberapa KUA itu yang mewajibkan adanya surat akte lahir ya, akte lahir anak pertama kalau di anak pertama dan tanggal pernikahan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam nasihatnya. warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mendengar dari anak saya mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya lagi dengan agama. Allahu Akbar. Kemudian apa yang harus saya perbuat? Apakah saya serahkan kepada Allah karena saya tidak kuat lagi, harus menunggu anak tersebut bisa sadar dan juga bisa kembali ke jalan yang lurus. Bagaimana yang harus saya perbuat, Ustadz? Jazakumullah khairan. Allahu Akbar jamaah. Tidak ada zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Apa yang harus dilakukan orang tua sekarang? Yang pertama adalah orang tua banyak-banyak istighfar ya. Mohon ampun sama Allah SWT. Nabi Ibrahim, setelah beliau punya anak, doanya beliau itu ada buat anaknya. Beliau berdoa buat dirinya. Ujunubni, ya Allah jauhkan aku. Wabaniya dan anak keturunan aku dari menyembah berhala-berhala. Dari kekufuran. Dari kesyirikan. Karena kalau kita lihat, 3/4 penduduk bumi ini gak beriman. Maka orang tua hendaklah tadi beristighfar, mohon ampun. Boleh jadi dia gak pernah mendoakan anaknya. Dia doakan anaknya hanya untuk urusan dunia. Maka sekarang perbanyak doa agar anaknya dihindarkan dari kekufuran dan kesyirikan dia. Kemudian yang harus dia lakukan adalah ya duduk sama anaknya. Mendengarkan keluh kesah anaknya. Karena ada orang-orang yang gara-gara musibah. Kemudian dia merasa Allah itu tidak ada. Agama itu tidak adil. Dengarkan dari dia. Kemudian apa penyebab dia seperti itu? Boleh jadi karena perkumpulan dia. Dia kumpulannya dengan orang-orang yang sama seperti itu. Jadi ada kekecewaan kadangkala dari mereka terhadap agama. Atau kecewa kepada Allah Azza wa Jal. Karena mereka gak kenal sama Allah SWT. Gak tahu dia itu. Makanya orang yang masuk Islam. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia harus tahu siapa Allah gitu. Allah itu punya nama-nama yang indah. Artinya semua yang dilakukan Allah itu indah. Tapi yang jadi masalah orang ini memandang dari sudut yang satu. Kasih penyakit. Ya aduh gimana kasih penyakit. Aku padahal orang baik loh. Penyakit itu menghapuskan dosa. Penyakit itu ada hitungannya. Engkau akan mendapatkan balasan. Tapi kadangkala dia gak belajar tentang Allah Azza wa Jalla sehingga muncul kekecewaan, kemudian muncul buruk sangka, kemudian dia berpikir gak percaya lagi sama agama. Padahal agama itu pegangan hidup dia. Dan kalau engkau bisa bawa ke ustadz nantinya, setelah engkau kumpulkan, engkau catat ya. Nanti engkau bawa dia ke ustadz, yuk gimana kita dengarkan dari ustadz ya. Yang jelas kita tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.